Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik? Kiranya pagi ini kita masih berkesempatan untuk merasakan menerima kasih karunia Tuhan, anugerah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melakukan banyak hal hari ini, kita akan sama-sama dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkesempatan kembali untuk menghirup udara segar, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terlebih pagi ini kami akan kembali diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami, memberi kemampuan bagi kami untuk mampu mendengar, mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami dengan baik. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Imamat 17. Imamat 17, nas yang akan kita renungkan di ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelian mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman hari ini. Berbahagia kita semua yang sudah merenungkan, mendengar, membaca, dan tentunya yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema kita pagi ini yaitu mempersembahkan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah menuntut Israel senantiasa hidup. Israel senantiasa hidup bergantung kepadanya. Salah satu wujudnya adalah dengan mempersembahkan korban hanya di kemah suci, bukan di tempat lain. Mempersembahkan korban di luar kemah suci adalah perbuatan yang tidak menghormati Allah, karena Ia sudah menentukan kemah suci sebagai pusat ibadah mereka. Mereka bahkan bisa dituduh menyembah berhala karena dianggap mempersembahkan kurban kepada jin-jin. Hal ini disebut sebagai perzinahan rohani. Karena darah melambangkan kehidupan di ayat 11, maka mempersembahkan korban yang berdarah melambangkan pengorbanan hidup demi pengampunan dosa. Oleh karena itu, mempersembahkan darah kepada sesembahan yang bukan Tuhan berarti mempercayainya sebagai penyelamat dan pengampun dosa. Ini adalah sikap berkhianat pada Tuhan. Orang yang melakukannya berhutang darah kepada Tuhan di ayat 4. Dan harus dilenyapkan dari persekutuan umat Tuhan. Perintah Tuhan berkaitan dengan pencurahan darah ke mezbah Tuhan diperluas dengan larangan makan darah. Oleh karena itu, darah melambangkan kehidupan, maka tidak seorang manusia pun boleh makan darah. Ayat 12. Tindakan makan darah berarti tindakan melanggar hak Allah atas kehidupan, dan oleh karenanya tindakan tersebut harus dihukum dengan cara orang yang melakukannya dilenyapkan dari komunitas umat Allah. Ayat 10-14. Darah Kristus telah tercurah untuk pengampunan dosa kita. Kita harus hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Dia.
Tindakan bergantung ini diungkapkan secara berkala dengan keikutsertaan dalam sakramen perjamuan kudus, menerima roti dan darah yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, berarti mengikrarkan sekali lagi bahwa hanya ada satu juru selamat dan Tuhan kita, yaitu Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita diingatkan untuk terus bersyukur. Mengapa? Karena darah Kristus sudah menghapus dosa kita dan membawa kita ke hadirat yang maha kudus. Amin.